Ada kuliner unik di Boyolali, Jawa Tengah. Selain unik, kuliner ini juga sehat dan sangat cocok untuk Anda penderita diabetes. Mie Mokaf dengan brand Hans ini berbeda dengan mie pada umumnya karena terbuat dari singkong asli Boyolali. Karena berbahan dasar singkong, mie ini tidak mengandung gluten sehingga rendah gula dan juga tinggi beta karoten. Lalu seperti apa bentuk dan rasanya serta bagaimana ya bisa tercipta mie dari singkong ini? Sudah ada Tri Widodo di sana. Halo, selamat sore Tri. Halo Ratu, selamat sore. Baik, Tri, bagaimana ide pembuatan mie singkong ini muncul? Boleh diceritakan? Iya Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ide pembuatan mie singkong ini bisa dibilang cukup unik Ratu. Bagaimana tidak, di mana awalnya Bu Hendati ini selaku yang membuat, ini awalnya tidak terpikirkan untuk mengolah singkong yang ada di Boyolali. Padahal di Boyolali banyak sekali singkong-singkong yang memiliki kandungan beta karotin tinggi. Nah, saat itu Bu Hendati setelah ini melihat mendapat keluhan dari teman-temannya, di mana anak dari teman-temannya tersebut mengalami autis, sehingga jika memakan mie yang berasal dari gandum akan dapat memicu aktif lebih cepat, sehingga harus ada mie yang bebas gluten sehingga tidak bisa anak tersebut bisa tetap menikmati mie tanpa harus merasakan keaktifan dari penderita autis tersebut. Ratu. Lalu Tri, setelah ada kenapa yang dipilih adalah singkong sebagai bahan dasarnya di antara banyak bahan baku lain ya yang bisa dijadikan mie begitu. Iya, karena singkong ini banyak sekali tumbuh di Boyolali dan dari penelitian dari pendampingan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di mana kandungan gluten dari singkong ini hampir tidak ada atau tidak ada, sehingga singkong ini sangat tepat untuk dijadikan olahan mie untuk penderita autis karena tidak ada glutennya, serta singkong dari Boyolali ini memiliki cita rasa sendiri, yakni sudah mengandung rasa gurih dan manis, sehingga jika diolah bisa menyerupai rasa mie itu sendiri, Ratu. Lalu tadi diceritakan juga, nah sekarang ini saya ingin nanya, setelah ketemu ide gitu ya, tercetus ide pembuatan mie dari singkong ini, lantas apa yang dilakukan oleh pemiliknya, Sri Hendarti, Tri? Iya, si Hendarti ini nampaknya ingin sekali berusaha keras mewujudkan mie yang bebas gluten. Dia pun lalu melakukan semacam uji coba gitu, Ratu, dengan biaya sendiri selama hampir 1 tahun dengan total biaya yang sudah dia keluarkan hampir 200 juta dengan gagal dan terus mencoba sampai beratus kali selama kurang lebih 1 tahun, dan beruntung sekitar 2 sampai 3 bulan yang pas sekitar awal tahun ini mie tersebut sudah berhasil diciptakan dengan tekstur yang hampir menyerupai mie dan rasa yang sudah mengandung gurih dan dapat disajikan kepada penderita autis maupun penderita diabetes, karena mie ini bebas tidak mengandung gula yang berlebih. Lalu setelah mengalami banyak sekali trial and error begitu, sekarang dalam satu hari bisa berapa bungkus mie yang diproduksi dan sudah menyentuh pasar mana saja, Tri? Ya, usaha keras Bu Hendati ini nampaknya bisa dikatakan saat ini sudah berhasil, Ratu. Di mana dalam sehari Ibu Hendati ini bisa memproduksi sedikitnya 200 sampai 300 pieces mie yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah khususnya, yakni di Semarang, Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya. Dan bahkan ada juga yang sudah dikirim melalui ke luar Jawa, karena penjualan mie ini sendiri menggunakan sebuah aplikasi marketplace yang ternama di Indonesia. Baik, lalu saya ingin tanya, Tri, untuk apakah ada perbedaan khusus dalam cara memasak
mie ini, mie yang terbuat dari singkong dengan mie pada umumnya? Iya, Ratu. Mie karena ini terbuat dari singkong dan berbeda jauh dengan tekstur mie terigu atau mie gandum pada umumnya, sehingga butuh perlakuan khusus untuk mengolah mie ini. Di mana mie ini harus direbus dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta jangan saat merebusnya jangan sering-sering mengaduknya, hanya sekali atau 2 kali saja. Lalu ditiriskan dan disiram dengan air dingin sehingga mie ini bisa pudar satu persatu. Oke, berarti memang ada cara khusus ya yang berbeda dari mie pada umumnya. Lalu Tri, ini berarti Tri sudah pernah coba mie ini ya, mie yang terbuat dari singkong ini ya? Iya sudah Ratu, kemarin saya sudah langsung mencoba Ratu. Ya, saya ingin tahu, ini kan biasanya sering ada anggapan yang menyebut bahwa makanan sehat itu biasanya rasanya kurang enak. Nah, bagaimana dengan cita rasa mie ini? Saya ingin dengar langsung dari Tri yang sudah mencoba, testimoni langsung ini ya. Iya Ratu, untuk rasanya mie sendiri berbeda dengan mie, secara rasa memang berbeda, masih ada sedikit rasa singkongnya, khas singkong tersebut. Namun rasa mie ini meski hanya diberi garam sedikit atau rasa buatan, tapi rasa gurih dan manis dalam mie ini sudah bisa kita rasakan meskipun tanpa bumbu, Ratu. Sedangkan kalau kita mau mengolah dengan berbagai masakan lain, tentu sangat direkomendasikan, bisa dicampur dengan bakso atau ayam atau telur dan lain sebagainya. Namun cita rasa mie ini bisa dibilang unik karena sedikit kenyal, kemudian juga masih ada rasa gurih dan rasa khas singkong ini sendiri, Ratu. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya bilang mie ini tidak sama dengan anggapan masyarakat ya, bahwa yang menyebut bahwa makanan sehat itu tidak enak. Karena mie ini ternyata punya cita rasa yang unik dan tentunya enak juga di lidah. Terima kasih Tri atas informasinya hari ini. Ini bisa juga dicoba ya untuk Tribuners yang mungkin salah satu penderita diabetes, begitu mie ini bisa menjadi salah satu solusinya. Terima kasih Tri.